Itu sebabnya ada satu berita kemarin kalau nggak salah itu memberitakan kentut juga bisa. Hah? Waduh. Masya Allah, lihat deh Pi. Ini berarti ya dengan sosmed aja kita tuh bisa tahu loh orang-orang yang baru melahirkan di masa-masa pandemi ini sampai pakai namanya itu ada corona-coronanya. Nih contohnya ya, ada Siva Corona. Ada Waduh, namanya. Siva Itu lahir Corona. tanggal 17 Maret 2020. Benar. Terus juga ada Virus Abdul Covid. Nah, Ini lahir 28 Maret 2020. Orang nyakain namanya virus, namanya katanya virus, setannya virus. Cuma kalau namanya Abdul, semestinya nama berikutnya adalah namanya Allah, karena Abdul itu artinya Hambanya Allah. hamba gitu. Abdul Somad, Somad itu namanya Allah juga kan. Terus juga ini ada karantina Covidah Corona. Waduh. Ini emang kalau orang-orang Indonesia tuh emang langsung kreatif banget gitu loh. Jadi dengan begitu sensitif. Jadi dia langsung bereaksi dengan apa yang ada di keadaan sekarang gitu. Jadi dengan corona, gimana kalau misalnya nanti kita kasih nama corona. Jadi nanti ketika dia besar, kamu tau gak sih lahir pas ada pandemi corona, bisa juga kayak gitu. Iya. Jadi ada historical semua setiap nama. Macam-macam ya. Ada nih di India ada bayi kembar lahir namanya Corona dan Covid. No, kan? Tuh macam-macam ya. Macam-macam deh. Itu dia. Nah. Intinya adalah Kira-kira kalau ada nama lagi, namanya siapa? Susi. Namanya apa? Social distancing. Bapak. Gitu. Ada apa namanya? Desi. Namanya disinfektan. kebanyakan keramu desinfektan kalau orang tuanya. Nama siapa namanya? Jaka. Wah, Jaka siapa? Jaka Jarak. Jaga jarak, Pak. Kita mau nyapa dulu nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita kembali lagi di cerita untuk Benar sekali. Mahu tahu. Benar sekali, kita akan ngobrol lagi dan kita sambungkan dengan sosial media juga. Ya. Sosial media adalah mungkin sekarang informasi yang lebih cepat sampai, kadang-kadang lebih cepat dari koran gitu ya. Betul. Nah, di sosial media sendiri pun kita harus mampu memilah-milah, memberikan informasi atau juga mendapatkan informasi. Contohnya mungkin juga memang untuk masalah corona ini nggak ada satu orang pun yang lebih tahu dibanding yang lain karena semuanya masih sedang proses mencari. Jadi Iya, pada dalam saat ada proses penelitian ya. Penelitian. Jadi pada saat ada orang merumuskan sesuatu, jangan ditelan mentah-mentah. Dikarenakan sesuai nggak dengan apa fakta yang di lapangan yang dilihat. Gitu. Betul, Tapi juga karena- jangan langsung ditolak mentah-mentah. Sebab ada kebenaran juga di sana gitu kan. Betul, karena pastinya setiap kali sumber yang menyatakan sesuatu pasti kan dia melihat pada saat tersebut. Nah, kalau misalnya kita dikorelasikan dengan saat yang beberapa waktu selanjutnya, mungkin udah terasa beda. Nah, jadi intinya adalah kita memang sebagai manusia yang memang apalagi sekarang selama work from home, apapun yang kita pegang adalah handphone ataupun gadget. Yang kita cari adalah informasi. Informasi yang sangat berkembang saat ini adalah COVID-19. Jadi wajar kalau misalnya orang-orang punya pendapat yang berbeda, punya asumsi yang berbeda, sampai mereka meyakini sesuatu pun yang berbeda. Benar Nah, sekali. jadi alangkah baiknya kalau kita mencari informasi, oke, kita nggak apa-apa Ya. cari informasi yang banyak, tapi jangan sampai membuat kita jadi panik, waspada berlebihan, dan juga jangan terlalu santuy. Benar sekali. Dan teman-teman semuanya ya mungkin di masa kemarin, tahun kemarin agak sedikit bersih tegang karena mungkin ada sedikit perbedaan entah politis, entah sudut pandang. Ini bukan saatnya lagi dan sekarang kemanusiaan itu jauh lebih Diperlukan berharga saat ini. dibanding politik sekalipun. Gitu. Kita sesuai fakta aja gitu. Jadi apa yang ada dan bukan kita yang beritahu kan, bukan kita yang memberikan informasi, tapi kita akan wawancara narasumber tersebut sesuai dengan keilmuan masing-masing. Itu pendapatnya kita hargai, pendapatnya berbeda kita sama-sama hargai. Karena kalau kita mikir dari setiap dua ikan gemuk pasti selalu ada durinya, ikan kurus pasti masih ada dagingnya. Kita ambil yang baik-baiknya ya. Jadi kita selalu husnuzon, ambil positif dari setiap tragedi yang ada. Nah, sekarang ada nih dokter kompeten sepertinya karena saya lihat di Twitter bagaimana pengetahuannya mengenai COVID-19 luar biasa, di Instagram juga begitu, dan juga rujukan dari beberapa orang. Kayaknya paten kali kalau kita bisa ngobrol sama abang kita satu ini. Nah, langsung aja yuk, kita sudah tersambung dengan Dr. Dr. Koko. Alhamdulillah sudah terhubung dengan Dr. Koko. Beliau tentunya juga untuk teman-teman yang mungkin mengamati bagaimana perkembangan pemberitaan mengenai COVID atau juga mungkin Corona ini di sosial media. Beliau juga sudah banyak sekali memberikan bisa dibilang sosialisasi mengenai coronavirus di Twitter atau juga mungkin di Instagram.
Tapi berhubung mungkin ada beberapa hal banyak simpang siur mengenai perbedaan visi mengenai apa sih sebenarnya COVID ini dari berbagai perbedaan rujukan, makanya kita juga ingin cross check gitu dengan dasar-dasar keilmuan yang berbeda-beda, pasti juga akan ada rujukan yang berbeda. Iya, Tapi saya yakin beliau ini menguasai di bidangnya karena memang kebetulan berhubungan sekali dengan bidang beliau gitu ya. Assalamualaikum dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Ini udah sampai rumah sakit atau masih di rumah? Ini masih di rumah. Ini habis ini baru mau ke rumah sakit. Oh begitu dok. Nah dok, mungkin tanpa kita panjang lebar, kira-kira ini dok mengenai pemahaman masyarakat mengenai COVID sendiri. Ini kalau kita bilang memang pihak yang paling menguasai mengenai COVID itu adalah sekarang semuanya masih sama-sama berproses. Kalau menurut dokter sendiri, di bagian mananya kebanyakan masyarakat salah paham mengenai coronavirus ini? Kalau saya sih mas, jadi saya ingat cerita mengenai beberapa orang yang buta, tapi dia meraba badannya gajah. Iya. Ya. Oke. Nah, ini kan kemudian dalam cerita itu dikisahkan ada yang menyentuh belalai. Maka dia bilang gajah itu adalah panjang, besar, fleksibel, ya kan? Ada yang pegang kakinya, lihatnya kaku, keras, besar. Ada yang pegang telinganya, dia bilang gajah itu lebar, ya, lebar, tipis. Kemudian ada yang pegang perut, ada yang pegang ekor. Jadi ya, coronavirus ini sendiri kan yang SARS-CoV-2 itu kan baru dinyatakan tahun 2019 ya. Dia dinyatakan sebagai outbreak tanggal 31 Desember 2019. Nah, berarti kalau kita runut sampai ke sekitar April 2020 sampai hari ini kan masih sekitar 4 bulan. Iya. 4 bulan. Dan 4 bulan ini dia sudah jadi pandemi, sudah lebih dari 2 juta pasien yang terkonfirmasi di seluruh dunia. Dan melibatkan ratusan negara, kemudian di Indonesia sendiri itu sudah menyebar di hampir seluruh provinsi, melibatkan begitu banyak orang juga. Jadi yang evolve, yang melayani pasien, yang mengamati fenomena pandeminya sendiri, yang berkutat di bidang virusnya juga, jadi sektor-sektor yang terlibat itu banyak sekali. Ada yang virolog, ada yang mikrobiologi, ada yang menata laksana pasien, spesialis penyakit dalam, spesialis paru, ada spesialis jantung, kemudian ada juga yang menangani wilayah anxiety, depresi, masuk pula gangguan cemas di situ kan. Di sini kemudian teman-teman psikiatri juga terlibat. Jadi ya banyak sekali ide-ide yang muncul untuk memperbaiki penata laksanaan kepada pasien. Dan ini ya perlu kolaborasi lintas sektor jadinya. Perlu saling tukar pikiran di antara pihak-pihak yang mengamati dan melakukan penelitian, menjalankan pelayanan kepada pasien ini mesti bareng-bareng. Juga dengan obat-obatan. Begitu pula mereka yang mengembangkan vaksin. Begitu juga yang mengembangkan kit diagnostik. Ini semua, kita semua evolve, jadi kayak dipaksa berjalan dengan cepat sekarang. Jadi dengan tujuan supaya kita bisa hadirkan pelayanan yang paripurna, yang holistik pendekatannya, sehingga kualitas hidup manusia kita secara umum itu membaik. Dan kalau kita bagi, berarti kita bisa pertahankan yang sehat ini semaksimal mungkin tetap sehat, ya, semaksimal mungkin yang sehat ini tetap sehat populasinya. Sementara yang sakit ini yang jutaan di seluruh dunia dan ada ribuan di Indonesia, sesegera mungkin bisa pulih kembali. Itu sih yang kita target sekarang. Baik, tapi dari semua aspek tadi sendiri, sebenarnya melihat paparan coronavirus ini tuh seperti apa ya dok? Karena kita kan bicara mengenai virus itu, banyak yang mengatakan bahwa virus akan sembuh dengan sendirinya, virus akan bisa kita kendalikan dan lain sebagainya lah gitu. Tapi sebenarnya dengan mata kedokteran gitu, mata yang memang benar-benar sekarang yang bisa menghandle itu semua tuh seperti apa gitu untuk melihat pandemi ini?
previously waktu dinyatakan outbreak tahun 2019 itu kan sebenarnya sebelum dinyatakan outbreak itu sudah mulai ada laporan-laporan dari teman-teman kita di Cina bahwa ada angka kejadian infeksi seperti flu-like illness yang bikin pneumonia. Jadi mirip dengan kami sebut itu ARDS lah, akut respiratory. Jadi gangguan sindrom pernapasan akut. Nah, ini kemudian baru dideklar tanggal 31 Desember. Tapi waktu itu kesimpulan awalnya adalah ini nanti jadi self-limiting disease. Jadi dia memang diperkirakan akan berhenti sendiri. Sama seperti kisah penyakit demam berdarah dengue. Jadi demam berdarah dengue itu setelah perawatan sekitar 10 sampai 14 hari itu pasien sudah dinyatakan pulih. Kan gitu ya, mungkin ada pernah teman kita yang demam berdarah itu diperiksa serial dari hari ke hari, kemudian nanti setelah hari biasanya setelah hari ke-7 sampai hari ke-10 kondisinya stabil, dia pulang. Kondisi kayak gitu yang dinyatakan self-limiting disease. Mungkin awalnya diperkirakan seperti itu. Saya juga tadinya mengamati seperti itu, tapi saya sendiri tidak berani menyampaikan resume karena kan ini masih awal banget. Jadi karakteristik virusnya sendiri belum ketahuan waktu itu. Dan ternyata terbukti di perjalanannya ada laporan kalau nggak salah dari Korea Selatan dan juga dari Cina sendiri ada kasus-kasus reinfeksi. Jadi yang tadinya sudah negatif hasil swabnya ternyata sekitar beberapa hari kemudian dia ditemukan positif kembali. Jadi dia ceritanya memang belum bisa disimpulkan, belum final sih kalau saya bilangnya. Kita belum sampai pada kesimpulan bahwa virus ini misal setelah 2 minggu dia sudah imun gitu, benar-benar recover, atau 3 minggu atau 4 minggu, karena ada, dan juga masa inkubasinya tadinya dipikir 2 sampai 14 hari, ternyata ada yang lebih panjang dari 14 hari. Jadi data-datanya masih dinamis, masih terus masih bertambah, informasinya terus. Jadi saya belum berani menyimpulkan. Para ahli juga tadinya mengamati dan kita kan menyampaikan itu gradual ya, berkala. Jadi semua bertukar. Saya juga sering diskusi dengan teman-teman di Singapura, di Korea Selatan, di Jepang, di Taiwan, dan juga di Cina, di Amerika. Dan kayaknya memang kita jadi punya kesempatan belajar banyak dari kasus COVID-19 ini. Ini something new, jadi belum berani kami simpulkan bahwa terus kita belajar, jadinya itu challenging-nya di situ. Sebenarnya kita ini nih sedang menghadapi apa gitu kan? Tadi dijelaskan sama dokter bahwa ini nih sudah dalam pembelajaran dunia kedokteran udah cukup lama juga berarti dok ya sebenarnya. Nah itu dia dok, makanya ini kan kita ngomongin masalah pembelajaran ya. Ini kan memang kita tahu bahwa ini suatu pandemi dan katanya juga ini tuh berulang, maksudnya 100 tahun sekali gitu. Kita anggapan kita gitu ya. Nah tapi kalau kita lihat dari pertama kali muncul sampai ditetapkan bahwa per Desember 2019 bahwa ini ada COVID-19, dinyatakan ada virus baru. Nah sampai sekarang ini kan berarti sudah terhitung 4 bulan. Kalau bicara mengenai waktu, ini sebenarnya kan lumayan cukup lama ya dok ya untuk mengecek apa ini virus. Sampai sekarang pun kita juga belum mendapatkan obat yang pasti juga untuk virus ini. Nah berarti bisa dikatakan apakah COVID-19 ini emang benar-benar sesuatu yang complicated banget sampai tim kedokteran dari seluruh dunia pun juga sampai bingung sampai sekarang, atau gimana sebenarnya? Masih dinamis banget. Ada yang reinfeksi, ada yang ko-infeksi, jadinya kayak dia kena satu virus tapi ada penyakit lain juga, infeksi yang lain. Kemudian ada yang rekuren. Jadi ya kita masih terus belajar. Tadinya juga nih, misal sebagai contoh ya, pada Maret 2020 awal, itu kita masih berhadapan dengan 2 strain virus. Jadi yang strain type S dan type L. Tapi di awal April, itu disampaikan ada 3 strain, tipe ABC. Nah, tipe A ini yang lebih dominan di Amerika sekarang, tipe B yang lebih di mainland China, Cina daratan, kemudian tipe C yang klasternya itu banyak ditemukan di Singapura dan
Eropa. Memang di tiap negara ada masing-masing tipe, tapi ada yang dominan. Jadi, dan makin kesini, ya strain-strain yang baru itu makin bertambah. Strain ini mungkin kayak variasi ya, jadi virusnya satu, sama seperti manusia, Homo sapiens, tapi ada yang Eropa, ada yang Amerika, ada yang Asia. Nah, virus juga tuh seperti itu. Kalau kita sendiri di Indonesia? Kalau di Indonesia kita punya tiga-tiganya. Cuman tapi yang dominan? Berapa persen? Tipe A-nya ada, tipe B-nya juga ada, tipe C juga ada, cuman nggak tahu mana yang dominan, mana yang lebih banyak. Jadi kita masih belajar terus untuk menemukan formula yang paling tepat. Kan ini kalau kita lihat coronavirus 2, ini sebabnya ada coronavirus 2 karena dulu pernah ada yang SARS pertama tahun 2002. 2002 itu ada, waktu itu saya masih kuliah S1 ya. 2002 itu ada SARS yang pertama. Kita nggak sebut SARS-CoV-1, tapi itu dianggap seperti abang dari SARS-CoV-2 ini. Kemudian sepupunya lagi, itu masih agak baru, itu MERS waktu itu. Itu baru sekitar 5 tahun, 6 tahun yang lalu. Nah itu disebabkan oleh keluarga virus yang sama juga, Coronaviridae juga. Nah, jadi bukan per 100 tahun terjadi wabah. Waktu 2002 itu masih 18 tahun yang lalu. Memang skalanya tidak sebesar yang sekarang ya. Waktu itu dia tidak sampai dinyatakan sebagai pandemi. Sama juga tahun 2015 itu korbannya itu tidak sebesar yang sekarang. Tapi sebenarnya untuk info itu sendiri, untuk kita sebagai kaum awam, sebenarnya mana aja sih dok yang bisa kita percaya gitu? Mana emang garisan-garisan yang memang itu udah resmi dan itu memang faktanya seperti itu. Karena kalau kita semakin banyak mencari informasi mengenai COVID-19 ini, otomatis udah banyak sekali dan jatuhnya jadinya bias gitu. Nah, kita pengen tahu nih kaum awam nih, biar benar-benar kita bisa kontrol. Jadi seberapa besar perkembangan yang sudah dilakukan oleh tim WHO ataupun juga tim kedokteran lainnya emang benar-benar bisa dipercaya. Jadi welcome to 4.0 era ya. Jadi ini kan eranya 4.0 ya. Jadi bahkan masyarakat yang awam di bidang medik itu kan punya akses, punya hak untuk mendapatkan informasi. Ya, itu satu yang harus dipahami dulu. Tapi sebagaimana juga kita menyikapi penyakit yang lain. Sebagai contoh, misal Ebola, misal itu penyakit SARS yang pertama. Itu kan kalau kita lihat apa yang disampaikan ke publik adalah lebih ke upaya pencegahan. Kemudian upaya untuk membuat masyarakat kita itu menjadi lebih aware. Tapi tidak sampai ke level mesti makan obat apa, kan gitu ya. Nah, tapi eranya sekarang berbeda. Eranya kan sekarang udah berbeda karena meskipun kewenangan untuk memberikan obat itu tetap dipegang oleh tenaga medis, tapi kan masyarakat kepo ya, ini apa gitu ya. Karena ini kan mereka pengen ada hope, ada informasi yang saya nggak jadi loss of hope ya, nggak jadi hilang harapan. Nah ini yang kemudian informasi itu banjir datang dari segala penjuru. Orang sibuk Google dan mendapatkan informasi. Ada bagusnya penambahan informasi ini, tapi ya kita mesti lagi, saya sih kembalikan lagi ke informasi yang sahih dan informasi yang tepat. Ini kayak apa dia? Kalau nanti misal nih, yang terjadi kemarin pada saat kita sampaikan bahwa obat itu udah dibeli, ada informasi bahwa obat kloroquine, misal sebagai contoh yang terjadi orang itu memborong obat-obat kloroquine ini, padahal itu nggak bisa dikonsumsi bebas, nggak boleh diminum, tapi kan karena masyarakat ini ingin menjaga kesehatan dia dan ada kepanikan dalam tanda kutip di periode tertentu dalam beberapa minggu yang lalu, akhirnya sebagian itu apa aja diminum. Kloroquine dihajar, hidroksikloroquine dibeli, diborong, dikina, ditimbun. Sekarang kemarin informasinya bahwa ada Avigan dan lain-lain, tapi kan itu informasi sebenarnya ini ada wewenang medik di situ, nggak boleh masyarakat minum obat sendiri, gitu. Jadi nggak bisa dia dibiarkan, kita biarkan masyarakat ini
saya belilah obat itu supaya kalau ada apa-apa saya minum. Kan nggak gitu ceritanya. Jadi kita kembalikan lagi porsi sebenarnya ini apa nih yang masyarakat bisa tahu. Mungkin di level pencegahan iya, di level histori dari virus ini juga mereka juga harus tahu. Misal menyebar dari mana, menyebar dari binatang kah, dia dari binatang apa, itu penting. Kan gitu ya. Apakah ini dari kelelawar, terenggiling, apa dari tikus atau dari mamalia yang lain. Ini yang penting diketahui masyarakat. Promotifnya apa? Bagaimana mereka menerapkan pola hidup bersih dan sehat, karena ini akan membuat mereka lebih imunitasnya lebih bagus. Saya pikir batasannya sampai di situ. Informasi yang lain itu kita mesti hati-hati berikan, takutnya nanti ya kayak ada misal nih ada satu contoh hoax di Iran kalau nggak salah, itu informasi bahwa alkohol sekian persen itu bisa membunuh virus. Yang terjadi adalah beberapa masyarakat di sana itu meminum alkohol konsentrasi tinggi dan jadinya mereka nggak mati karena corona tapi mati karena miras oplosan. Jadi apa ya, sebisa mungkin kita bijak sih menyampaikan ke masyarakat ada yang hal-hal yang mesti mereka tahu tergantung dengan segmen dan level edukasinya. Ada pengaruhnya nggak dok misalnya bahwa banyaknya daerah-daerah yang terkena atau juga mungkin positif corona kemudian jatuh korban jiwa adalah karena mungkin gaya hidup dari daerah tersebut gitu misalnya. Ada juga saya dapat informasi karena mungkin satu wilayah daerah itu meminum alkohol adalah bagian dari gaya hidup misalnya kan, jadi jerawannya juga nggak terlalu ini, merokok juga jadi bagian hidup ketika mereka berkumpul. Itu banyak korbannya yang di sana kebanyakan gitu, dan gaya hidup tersebut yang biasanya jadi konsumsinya virus ini ketika masuk ke dalam tubuh dari organ-organ yang malfunction begitu. Apakah memang seperti itu atau mungkin kebetulan aja? Jadi memang ada apa ya perilaku hidup yang membuat seseorang itu menjadi lebih rentan terhadap infeksi, anggaplah COVID-19 ini ya. Nah, itu yang kita sampaikan ke masyarakat supaya mereka menjauhi perilaku seperti itu. Apa saja, misal nih mereka terlalu rapat, ya kan biasanya kan kita itu akrab banget ya di Indonesia ya. Kalau ngumpul itu bisa sampai 5 sampai 10 orang dan kita dekat banget. Nah sekarang untuk sementara kita diminta untuk menjaga jarak. Di sisi lain mungkin mereka yang menggunakan merokok kemudian yang menggunakan vape juga, itu kan juga kita minta karena ini membuat mukosa napas mereka rentan terhadap infeksi. Memang ada studinya yang menyatakan risikonya meningkat pada mereka yang perokok. Ya udah kita ada kesempatan, tidak hanya bahwa ini kemudian mereka berhenti selama pandemi corona, tapi kan kalau mereka berhenti merokok kan benefit jangka panjang yang lain juga dapat. Lebih baik, benar. Gitu. Ya, tapi ini masalahnya dok, mungkin kalau misalnya tadi bicara mengenai gaya hidup ya, memang gaya hidup yang kurang begitu bagus lah, bisa dibilang dengan minum alkohol ataupun juga merokok ataupun dengan vape. Nah, tapi ini oke lah kita mengetahui kalau yang seperti ini istilahnya nggak kena corona pun juga bisa dikatakan umurnya pun juga akan lebih singkat dibandingkan orang yang emang hidup sehat. Cuma masalahnya kita kaitkan dengan coronavirus ini, ternyata banyak juga beberapa teman-teman ataupun juga yang malah udah terpapar dan malah ada yang meninggal. Itu malah ada yang atlet ada yang memang orang-orang yang hidup sehat selama ini, tapi mereka terpapar. Karena banyak yang mengatakan seperti ini dok, corona itu nggak akan bisa mematikan dengan istilahnya single fighting sendiri, sebagai dia single fighter gitu. Tapi dia harus dikombinasikan dengan penyakit-penyakit lain yang memang udah menjadi bawaan dari si pasien tersebut gitu yang terpapar. Nah ini bagaimana nih orang menanggapi? Karena banyak yang merasa, gue sehat-sehat aja, imun gue udah baik, berarti ya udah kayaknya insya Allah aman deh gitu. Tapi ternyata setelah banyak teman-teman juga yang bahkan atlet yang juga terpapar dan bahkan ada yang meninggal, itu jadi membengkokkan semua persepsi kita gitu. Ini gimana nih dok? Jadi gini, sehat, sakit dan sembuhnya seseorang itu tidak hanya ditentukan satu faktor. Ya minimal banget itu ada namanya 3 faktor tuh yang kalau kita belajar di ilmu kesehatan dasar, di ilmu kesehatan masyarakat dan ilmu kesehatan komunitas, itu saya bukan pakarnya ya, tapi
ingat bahwa pernah diajarkan oleh guru saya seperti itu. Dalam sakitnya seseorang itu ada yang dipengaruhi oleh faktor kehebatan agentnya, kemampuan virus dalam hal ini untuk menginfeksi. Kemudian daya tahan hostnya itu inangnya dalam hal ini manusia. Kemudian daya dukung dari lingkungannya, ini juga menentukan. Jadi 3 faktor ini penjabarannya itu banyak di bawah. Misal, kalau kita bahas virusnya, ini virus bisa tahan berapa lama dia di lingkungan, berapa lama dia tahan di dalam badan manusia, berapa kira-kira waktunya inkubasi, itu hal-hal seperti itu yang muncul. Berapa cepat dia menyebar, pakai apa, dan kita tahu kan kemudian sekarang dia memerlukan droplet. Kalau mesti disebarkan ya, tidak serta-merta kita menghirup udara kemudian kena, jadi perlu ada droplet. Nah, dari sisi manusianya sendiri, itu pola perilakunya juga menentukan. Satu, daya tahan tubuhnya juga. Tapi ada orang-orang tertentu yang tidak punya catatan penyakit, ya, penyakit komorbid kita sebutnya, itu kok bisa, tadinya kan ada cerita sampai atlet kalau nggak salah ya, yang sehat, kemudian fit banget, tiba-tiba beliau jadi relawan, kemudian kita dengar kabar beliau meninggal. Ini apa yang terjadi? Menurut record dari keluarga dan sahabatnya, ini sehat banget dia. Nah, ada dugaan di situ bahwa di beberapa manusia itu mungkin ada yang namanya high affinity receptor. Jadi bahasanya agak susah, tapi bolehlah disederhanakan seperti dia sensitif terhadap kuman ini. Dia menerimanya itu mudah, si kumannya masuk dengan mudah. Ada juga yang punya penyakit komorbid, tapi karena terkontrol dengan baik, misal diabetes, tapi karena gula darahnya mendekati normal, ya daya tahan tubuhnya juga cukup bagus, dia nggak sampai sakit. Jadi dia faktor yang mempengaruhi itu begitu banyak. Itu sebabnya yang ini ranahnya ini apa ya? Ranah yang kita kunci sebisa mungkin ini di bagian medik, karena kalau masyarakat itu dipaparkan informasi yang rumit, ini rumit ini, kalau mungkin dia orang medik, karena kan udah terbiasa tuh, oh ini dia apain, informasi kayak gini disimpan di mana, disikapi seperti apa, itu udah terpetakan, udah lama dia di tempat. Tapi kalau masyarakat umum, kita tiba-tiba jebretkan informasi yang oh ini dia berapa gitu, berapa protein pasang basah, nanti dia akan mutasi kayak gini, dan nah itu mesti disampaikan dengan bahasa yang pas supaya masyarakat tidak jadi panik dia. Kalau mengenai ada asumsi mengatakan kalau sudah pernah terkena coronavirus maka akan imun terhadap kebal terhadap coronavirus, itu kita perlu gimana Ustaz? Dok, menyikapinya? Perkiraan apa kita misalnya udah ada yang positif kemudian sudah sembuh, berarti dia bisa kemana-mana karena udah imun gitu menurutnya, atau tetap harus berjaga jangan sampai terkena kembali mungkin dengan kadar lebih besar, atau gimana? Harapannya sih begitu, Mas Ari. Harapan kita semua adalah seseorang yang sudah terinfeksi itu kemudian membentuk cukup kekebalan, ya kan? Ini mirip kayak kisah vaksinasi, kisah imunisasi. Dia diberikan kuman yang sudah dilemahkan, terus badannya membentuk tentara untuk menghadapi ini, dan nanti kalau ada infeksi yang masuk lagi, dia sudah siap untuk menghadapi, kan itu idealnya. Itu idealnya. Tapi ternyata ada kisah reinfeksi di COVID-19. Ada di situ kemudian dipikirkan apa ini karena dia kena lagi. Terus kalau dia kena lagi kemarin berarti sistem imunnya tidak cukup kuat tuh. Terbentuknya nggak jadi, tentaranya nggak cukup kuat untuk menghadapi kuman yang masuk lagi. Apakah kisahnya kayak gitu? Ini perlu dipelajari semua nanti. Apakah dia mendapatkan strain yang baru? Ya kan tadi kisah yang tipe ABC, nah itu juga perlu ditelusur nanti. Jadi karena kadung udah kebuka informasinya kayak gini, ya kita harus sampaikan ke masyarakat dengan bijak supaya kita itu bertindaknya di tengah-tengah, moderat, tidak yang ekstrim parno gitu ya, ada ketakutan sampai nggak bisa ngapa-ngapain. Atau di sisi lain kita bilang ini ini akan seperti flu saja,
Nanti kan masyarakat akan begitu santainya, akhirnya penyebarannya udah nggak terkendali. Kita pengen ini ada di tengah-tengah. Jadi kita tenang, waspada. Baik. Kayak gitu, Mas. Nah dok, ini kan kembali dengan dokter tadi paparkan bahwa kita dalam COVID-19 ini sendiri ternyata bisa dibuktikan bahwa ada 3 strain yang berbeda. Nah, kalau kita bicara ngomongin strain ini sendiri antara Amerika dan Cina, yang dimana Cina ini kan mainland Cina ini yang pertama kali ditemukan, mereka dikatakan strain B, sedangkan di Amerika strain A, dan di tempat lain ada yang strain C. Nah, ini apa yang menyebabkan adanya klasifikasi ini? Terus apakah adanya klasifikasi ini karena adanya perkembangbiakan dari virus itu sendiri atau gimana tuh dok? Karena udah kadang dibuka ya, jadi saya mungkin kayak kasih pengantar kuliah sedikit. Jadi tipe A, B, C ini kisahnya itu kalau saya baca laporan dari teman di Cina, reportnya itu begini. Awal kejadian outbreak itu virusnya tipe A, yang mereka duga ya, tipe A. Itu sebabnya di awal-awal itu mereka terpukul hit hard lah, dipukul dengan keras sampai korban puluhan ribu. Nah, tapi somehow entah apa yang terjadi. Setelah strain virus A ini menyebar tipe B, di situ masih di Cina, masih di Wuhan. Nah, tipe B ini katanya sih ini mesti di cross check lagi, tidak lagi seganas yang tipe A. Nah, tipe A ini yang originnya lah, aslinya ini orinya, ya kan? Nah, tipe B ini sudah ada mutasi, ada perubahan sedikit, ada adaptasi sedikit dari si virus, dan katanya yang ini tidak sehebat sebelumnya, tapi ya tetap hebat karena kan tetap jatuh korban kan. Tapi sudah turun kadarnya, yang ada apa dari angka 80 dangernya turunlah sekitar 60 mungkin ya. Nah, tipe A itu ternyata kemudian diduga, kalau kita ingat ada olimpiade militer atau apa ya, saya enggak yang di Cina. Nah, itu yang pulang ke Amerika. Nah, ini yang diduga membawa virus itu. Tapi kan kita ini agak sulit sekarang menerka ini klasternya kayak gimana alurnya. Penerbangan kan kemana aja tiap hari ada berbagai penjuru dunia kan. Nah, tipe A inilah yang kemudian lebih banyak didapatkan di Amerika sekarang. Dan itu korbannya udah 700.000 kalau nggak salah hari ini. Pasiennya ya, bukan korban. 700.000 dengan sekitar beberapa puluh ribu yang sudah meninggal. Nah, sekarang jadinya di Cina itu lebih banyak tipe B, ya kan? Dan kita bisa lihat laporan angka kematian dari Cina itu sudah tidak sebanyak di awal-awal. Tipe C itu banyaknya ditemukan di Singapura, dan ya Singapura kan kota transportasi. Dagang. Jadi masih banyak banget, masih dinamis banget ini. Entah apa yang akan kita dapat, karena ada, kalau boleh saya bilang, virusnya juga belajar dalam tanda kutip, mereka beradaptasi, berevolusi juga dia. Dan itu sebabnya saya sampaikan ke teman-teman, ada beberapa sahabat saya juga yang sakit COVID. Itu mereka tanya, ini saya mesti ngapain nih, kok kira-kira ya? Saya bilang ya tugas kalian adalah menjadi lebih sehat dibandingkan kamu sebelumnya. Jadi pola hidupnya harus lebih sehat, badannya harus lebih fit. Jadi meskipun nanti sudah dinyatakan sembuh, negatif, kita jangan kendorkan ini loh, jangan dikendorkan pertahanannya, harus menjadi levelnya lebih bagus. Harapannya dengan itu kekebalan tubuh dia lebih siap mau datang strain apapun, kan kita belum tahu nih pandeminya kapan selesai. Mau datang strain apapun badannya siap, begitu ceritanya. Tapi kalau dari symptomsnya untuk strain A, B, dan C ini seperti apa dok? Saya belum bisa simpulkan yang mana yang lebih dominan, karena kan sekarang si COVID ini kita pertama sulit mengetahui mana ya tipe A, tipe B, tipe C. Nanti setelah di sequencing baru ketahuan kan. Kalau kita ketemu sama orang yang bersin, batuk dengan SARS-CoV-2 di dalam dropletnya, kita kan nggak langsung periksa di situ, oh ini tipe A, B, dan C. Nanti setelah dia diperiksa ke dokter, tunggu beberapa hari baru ketahuan. Maka tugas utama kita adalah mencegah transmisi, mencegah penularan.
gejalanya jadi macam-macam sekarang, bukan cuma batuk pilek, flu dan demam, tapi sampai ada yang diare, ada yang dilaporkan itu sakit kepala berarti yang diserang kepala. Unit-unit di dalam ada otak, ada saluran, ada. Oh, jadi sebenarnya menyebar ya, pasti nggak di satu titik kita bisa bilang pernafasan tok gitu ya? Ya, informasinya bertambah terus. Tadinya kan dikira itu cuma menyerang paru-paru. Ternyata sekarang ada kelainan di tampak di jantung ketemu. Jadi teman-teman yang menata laksana pasien jantung menemukan ternyata kok gejalanya nggak khas ke paru-paru, yang diserang justru di jantung. Ada yang ini ya evolving. Tapi itu semua terdata positif corona yang tidak harus paru-paru itu. Nah, ambil contoh yang laporan paling awal, yang termasuk paling awal ditemukan bahwa dia tidak hanya menyerang paru-paru. Ada ditemukan pasien yang konjungtivitis, matanya merah. Matanya merah. Nah itu mungkin orangnya dia lewat, ada yang bersin, dropletnya terhambur, dia lewat, mungkin dia pakai masker, tapi dia kena ke mata. Ya jadilah konjungtivitis, masuklah si COVID dari pintu itu. Aduh. Nakal banget ini virusnya kayaknya. Lincah virusnya. Nah, sebelum kita buka pertanyaan dari teman-teman yang ada di IG Story, kayaknya lumayan banyak ini ya. IG Live. IG Live. Pertanyaan gini dok, ibaratnya sekarang banyak pahlawan medis yang mungkin terpapar, beberapa juga sudah jadi korban gitu ya. Sedangkan kita tahu bahwa mereka semua ini adalah ibaratnya memiliki pengetahuan mengenai medis dan juga kesehatan sudah dipastikan. Nah, dalam penjagaan menghalangi terpaparnya dengan COVID-nya pasti mereka sudah lebih lebih hati-hati dibanding kita yang masyarakat awam bahkan gitu, dengan pakaian APD yang lengkap segala macam. Nah ini tetap bisa terpapar, ini bagaimana dok? Jadi maksudnya kalau dari contoh itu aja sudah bisa menjadi contoh, bisa menjadi sebuah bukti bahwa COVID-19 ini sangat berbahaya gitu kan. Udah pakai baju APD, orangnya berpengetahuan, tahu cara menghalanginya, tetap kena juga gitu. Nah, kira-kira dok, yang paling mudah untuk sebagai mungkin pandangan dokter sendirilah. Biasanya kalau pahlawan medis ini polanya apa dok yang membuat mereka tuh mudah terpapar? Jadi kita lagi-lagi nggak boleh menganggap bahwa hanya dengan menggunakan APD itu selesai urusan. Ya. Dari sisi APD sendiri ini faktornya jadi banyak, ketersediaannya. APD itu satu. Itu kan kita sempat daerah-daerah kan pada sempat ada lonjakan permintaan APD. Sampai hari ini sih masih berjalan permintaan itu. Nah, masalahnya kita tidak serta-merta punya seluruh alatnya dalam satu waktu itu lengkap di banyak center, terutama mereka yang kerja di IGD, instalasi gawat darurat, atau di puskesmas atau di klinik Pratama. Ini kan mereka paling banter, teman-teman itu menggunakan masker, menggunakan kacamata, tapi kan pada saat ketemu pasien pertama itu mostly tanpa baju astronot itu loh. Baju astronot justru nanti digunakan biasanya di OK, ruang operasi, atau di ICU, atau ruang isolasi. Tapi kalau dia masih kayak gini, kita lagi ngobrol, pasien tidak menampakkan gejala-gejala yang berat, ya paling cuma masker, Mas. Nah, kalau misalnya tiba-tiba dropletnya kita nggak minta-minta dia keluar, ya bisa kena. Dan inilah yang sering terjadi. Karena kalau dilihat persentase dari, kalau di Indonesia saya belum punya datanya, tapi di luar negeri, dilihat data dari sekian banyak tim medis yang terkena infeksi itu, yang jarang kena itu justru yang APD-nya lengkap. Di level yang ketat, yang di ICU, di OK. Tapi kalau dia di IGD itu pelayanan pertama, itu kan pertahanannya minimal tuh. Nggak menggunakan seluruh baju tempurnya itu nggak digunakan semua. Levelnya masih level 1 atau 2. Makanya gampang terpapar ya.
Yang mudah kena ya. terpapar Ya, ya. rentan dia. Ya bisa di puskesmas atau Iya. mungkin rumah sakit awal pemeriksaan. Kadang gitu juga ada awalnya. beberapa suster yang emang masih pakai sarung tangan dan hanya maskeran doang kan. Benar. Nah dok, Nah. Ya. tapi ini kan kita dari tadi selalu bilang bahwa sebenarnya penyebaran COVID-19 ini nggak semata-mata lewat udara, tapi lebih ke dropletnya itu. Nah droplet ini kan kita nggak pernah tahu masalahnya, dia ada di mana dan seperti apa rupanya kita nggak pernah lihat gitu kan. Cuma ini bertahan berapa lama sih dok ketika suatu benda atau suatu area tertentu yang terkena droplet orang yang positif COVID sehingga kita megang dan akhirnya terpapar seperti itu? Jadi awal-awal itu bahkan ada banyak tuh teorinya. Misalnya kalau dia melekat di droplet itu, ambil contoh nih ya, kita spray rambut yang kayak buat batasan rambut gitu. Kita spray, itu kan jangkauannya bisa sampai 50 cm, 1 meter atau bahkan 2 meter. Itu satu. Dan dia bisa melekat di permukaan. Itu air. Nah, ini lendir kan. Ini kan kayak apa? Ada campuran protein, ada lemaknya jadi agak basah. Dihitung-hitung ada yang bilang kalau dia melekat di logam itu berapa jam. Iya. Kalau dia melekat di kayu berapa jam. Itu ada tuh jam-jamnya. Ya. Tapi ini bisa untuk pengetahuan, cuma dengan pengetahuan itu harus ada yang berubah dari kita, ya kan? Kita ngapain sih? Nah itu sebabnya lagi-lagi pencegahannya apa nih? Lebih banyak di rumah, supaya kita tidak lebih banyak berinteraksi dengan permukaan yang kita tidak kenali di luar, kan gitu ya? Mau dia di lift, mau tangga, mau apa itu kan kalau kita di luar, kalau di Lebih rumah umum ya. kan kita sudah hafal seluruh rumah kita. Kalau di luar ada physical distancing, ada masker, ada gunakan masker, ada persediaan hand sanitizer. Dan kapan kita menggunakan hand sanitizer? Kalau habis menyentuh permukaan-permukaan yang tadi, yang kita duga bisa jadi ada droplet di situ, meja, keyboard, tangga, pegangan tangga, tombol lift. Setelah itu kan kita gunakan tuh hand sanitizer atau cuci tangan, jangan langsung menyeka wajah, apalagi ngucek mata tuh. Nah ini ada pertanyaan lagi nih dok, karena kita Buka semua ini social distancing, otomatis kan kita banyak di rumah nih. Dan pastinya karena kita kangen banget sama makanan luar, udahlah berjamuran lah ojek-ojek online, di mana kita udah mulai beli makanan dari mereka. Nah ini pertanyaannya, kita kan nggak pernah tahu ya, yang membuat makanan itu, masakan itu apakah dalam keadaan sehat atau tidak. Nah misalnya terjadi ada droplet, namanya masak, dia ngomong atau apa ke makanan tersebut, kita kan nggak pernah tahu. Nah ada nggak pencegahan atau emang itu malah kalau bisa jangan dimakan sama sekali? Pertama sih saya pengen kita itu nggak parno banget ya, itu satu. Yang kedua, kita mungkin tetap bisa berbagi rezeki lah dengan UMKM yang menyediakan makanan, terus jasa pengantaran juga tetap berjalan, kan ini nggak di full karantin ya. Nah, tapi apa yang bisa kita lakukan di situ itu tergantung kemasannya. Saya sering ditanyain, dok kalau saya habis beli sayur gimana? Ya dicuci seperti biasa pakai air mengalir. Kan ada juga itu yang sedia sabun yang food grade gitu ya. Iya. Kalau nggak salah ada. Nah itu bisa digunakan. Nah tapi kalau makanannya udah jadi gimana dok? Nah ini tergantung makanannya. Kalau misal dan ini juga menuntut berarti yang masak itu meningkatkan standar hygiene-nya, ya kan? Kita tentu pesan sama yang kita percaya dong. Kayak kira dia masaknya ini mantep nih, bersih nih. Nah kalaupun sudah sampai di rumah, mungkin kalau ini misal ini bakso, mungkin kita ya masak aja lagi, dipanesin. Tapi virusnya akan mati kalau suhunya udah lebih dari 80 derajat Celcius ke atas beberapa menit, itu kan udah mati itu virusnya, udah rusak. Berarti cari yang jadi mentah aja disarankan memang kalau misalnya ada makanan-makanan kayak gitu kita panasin lagi aja, kita angetin lagi, atau pakai microwave juga udah cukup, sebenarnya udah panas juga ya dok ya. Nah ya, tapi bagaimana kalau itu sebuah cairan ya? Kalau dia semacam ya macam-macam lain. Nah kalau contoh nih, saya beli kemarin tes tuh, beli kopi kemasan yang di label gitu ya. Cup. Saya berdoa saja supaya ini kopi dalamnya tuh dibikin dengan bersih, tapi
yang kemasannya itu sebelum saya pasangin strobe itu udah di air mengalir dulu. Ikhtiar lah ya. Kalau gitu sekarang kita akan buka nih, mungkin ada teman-teman yang mau tanya. Dari di New Jersey. Ini baru diperiksa positif COVID-19 tapi tanpa gejala. Satu bulan sebelumnya dia merasa indera penciumnya kurang bisa mencium bau. Jadi gejala COVID yang tanpa gejala itu apakah dari droplet juga? Apakah dari droplet juga itu, Dok? Jadi kalau sekarang pegangan kita tetap droplet. Kalau sekarang pegangan kita tetap droplet. Jadi droplet itu kan sebenarnya adalah mukus ya, mukus cairan yang diproduksi itu terhambur keluar tuh. Cairan lendirnya terhambur keluar. Nah, itu sebabnya ada satu berita kemarin kalau nggak salah itu memberitakan kentut juga bisa. Waduh. Ya kalau pernah. Tapi kan orang kentut tiba-tiba. Soalnya zaman sekarang jadi, itu kentut lebih terhormat daripada suara batuk, Dok. Suara bersin. Jadi itu kan mukosa ya. Dia kan melewati mukosa tuh. Ini penelitian ini kan dia akan jadi data-data baru. Tapi yang tetap kita pegang, yang risikonya terhambur ke lingkungan adalah bersin, batuk, atau kita berbicara droplet keluar, yaitu. Nah, kalau yang lain ini data-datanya nanti menyusul, yang jelas seluruh mukus itu potensial menyebarkan, dan memang kita harus mencegah. Ini pertanyaan nih, apa benar minum jamu bisa menangkal corona? Satu, apakah keringat bisa menular hasil ekskresi juga? Tadi ada yang nanya apakah hand sanitizer itu ampuh atau tidak. Terus kemudian kalau pakai lemon itu juga bisa ngilangin nggak? Mirip-mirip semua ya. Iya, berarti intinya minuman alternatif seperti jamu, empon-pon gitu ya. Apakah itu bisa lemon itu apakah bisa? Terus hand sanitizer itu sendiri apakah bisa mengcover untuk membunuh kuman-kuman, Dok? Jamu-jamu ini itu kan datangnya dari rimpang-rimpang tuh, Mas Ari, Mbak Fen. Nah, di beberapa penelitian, tapi belum sampai ke uji klinis namanya, masih penelitian yang sifatnya di laboratorium. Nah, di beberapa penelitian ini memang ada laporan itu beberapa tanaman ini punya khasiat dia menghambat virus corona. Tapi versi yang dulu kan belum ada penelitian yang ke COVID-2 ya. Tapi ingat ada abangnya yang tahun 2002, ada sepupunya yang 2013-2014. Nah, ini ditemukan bahwa beberapa tanaman tertentu, beberapa komponen vitamin, mineral tertentu, itu dia bisa menekan. Jadi virusnya nggak bertambah banyak dia. Walaupun dia bertambah, tidak terlalu cepat. Nah, inilah yang kemudian saya pikir ada tempatnya kalau kita gunakan itu sebagai ya kayak minuman harian, tapi jangan dianggap ini sebagai kalau saya sudah minum berarti saya boleh nggak jaga jarak, udah nggak boleh pakai boleh nggak pakai masker, karena kita belum terlalu tahu dosisnya berapa yang diperlukan di si empon-empon ini kan, karena kan dia belum distandarisasi, belum dilakukan uji klinis. Tapi kalau dia digunakan sebagai minuman harian dan itu membuat kalian merasa lebih segar, saya pikir ya kita nggak boleh larang. Nah, sama dengan buah-buahan tuh, jambu biji, jeruk, sama daun kelor, kan itu juga dianjurkan. Ada laporan penelitian awal bahwa kalau mengkonsumsi itu virusnya bisa ikut ketekan dan daya tahan tubuhnya yang mengkonsumsi itu lebih bagus. Ya sudah, ini kan sayuran yang biasa kita konsumsi. Buah-buahan yang biasa kita konsumsi, dikonsumsi aja, tapi jangan berlebihan, nanti muncul penyakit lain lagi. Ya, intinya sesuatu yang berlebihan nggak baik ya. Ya, semua yang berlebihan nggak baik. Jadi kita konsumsi sewajarnya, secukupnya, sambil terus melakukan langkah-langkah pencegahan. Ya, mencegah itu lebih baik daripada ngobatin. Sama desinfektan yang selama ini kan udah banyak juga nih tutorial orang membuat desinfektan di rumah karena begitu langkanya kita membeli di pasaran nih, Dok. Nah, itu apakah desinfektan yang dibuat di rumah itu sama kehebatannya dengan yang pasaran atau seperti apa? Bahkan mungkin bisa lebih bagus, tapi tergantung caranya, tergantung bahannya juga. Dan
ya semoga nggak ada bahan yang hoax ya, apa jangan ada yang usil deh, kan kadang ada yang suka manfaatkan gitu ya. Orang lagi panik terus harga-harganya pada melambung terus ya mereka bikin tanpa standar, itu juga harus hati-hati. Kalau saya sih lebih bagus cuci tangan pakai air mengalir, ada sabun, itu jauh lebih memberikan kebersihan yang lebih tinggi derajatnya, grade-nya dibandingkan hand sanitizer. Hand sanitizer kan digunakan kalau kita lagi nggak ketemu air, wastafel kan. Nah, kalau lagi nggak ketemu tempat cuci tangan, di situ baru ada tempat kita gunakan hand sanitizer. Tapi selama ada tempat cuci tangan, pakai tempat cuci tangan. Oh, berarti lebih prefer air mengalir dengan sabun dibandingkan hand sanitizer ataupun desinfektan itu ya. Nih Dok, ini sebenarnya tuh pertanyaan yang pengen banget saya tanyain gitu ya. Tapi ini saya nggak tahu nih apakah ini membuat kita panik atau apa atau gimana. Tapi kita membuat berita ini menjadi membuat orang tuh supaya untuk diam di rumah gitu, stay at home. Karena kalau kita lihat dari beberapa pemberitaan ya, kita kembali lagi bahwa COVID ini adalah mutasi dari SARS, di mana SARS ini kan adalah abangnya. Kalau kita menilik dari tahun 2002 itu, SARS bisa kita lihat bahwa pertama nggak nyampe pandemi. Terus yang kedua, sepertinya untuk mencari vaksin SARS itu nggak selama COVID-19 ini gitu. Butuh waktu yang lebih cepat banget gitu. Nah sekarang dengan adanya COVID-19, kita udah 4 bulan berjalan, ini masih belum ketahuan. Boro-boro kita mau dapetin vaksinnya. Untuk pembelajaran si virusnya ini sendiri pun masih meraba-raba gitu. Nah ini apakah benar-benar harus kita yakini bersama bahwa COVID-19 ini adalah sesuatu yang memang harus kita waspadai atau seperti apa Dok? Kalau saya sih memang tetap harus waspada. Jadi kenapa? Kalau kita melihat segi sejarah yang agak dekat dengan COVID-19 itu COVID yang pertama ya, SARS pertama, kan COVID pertama, SARS pertama itu sampai hari ini sepemahaman saya itu nggak ada vaksin yang available. Memang ada yang dikembangkan, ada yang diuji, ada yang di riset itu terus berjalan sampai kemudian tahun 2019 itu masih ada yang mencoba membuat. Tapi belum ada yang di-launching. Kan logikanya begitu. Kalau pada saatnya kemarin SARS pertama itu sudah ada vaksin yang memang valid, itu kan mestinya bisa digunakan nih sekarang. Ya kan? Logikanya kan begitu. Berarti sampai sekarang sebenarnya SARS yang pertama itu masih belum ada vaksinnya. Karena kalau bicara mengenai ada yang karena kalau bicara mengenai pembelajaran SARS ini sendiri, katanya SARS sebenarnya lebih mematikan dibandingkan dengan COVID-19. Dari data pun juga SARS lebih banyak data untuk tingkat kematiannya dibandingkan COVID-19. Jadi yang setahu saya memang belum ada vaksin yang dirilis. Tidak seperti hepatitis B. Itu kan ada tuh vaksin hepatitis B kan. Ada vaksin flu, ada vaksin untuk pneumonia tertentu, ada vaksin BCG, ada vaksin. Tapi SARS, apa pernah kita dengar? Mungkin di kalangan periset iya. Tapi kalau untuk digunakan secara massal itu belum. Itu satu yang patut kita hitung fakta itu. Obat-obatan juga sama. Obat-obatan yang diteliti itu juga banyak. Sama juga dengan obat-obatan di SARS-CoV-2. Nah, tapi perbedaannya adalah zamannya. Nah, sekarang ini teknologi jauh lebih maju dibandingkan waktu SARS yang pertama dan waktu MERS. MERS itu, sebagai contoh, itu di drafting, didesain rencana vaksinnya itu perlu waktu sekitar 3 tahun kalau nggak salah. Memang belum jadi, berarti belum jadi. Sampai hari ini masih sempat ada yang diuji. Kemudian setelah saya ada perusahaan atau apa gitu yang mencoba memodifikasi vaksin buat MERS itu dijadikan vaksin buat COVID-19. Ya. Tapi ini masih berjalan terus, masih di riset. Nah, keuntungannya di zaman yang sekarang adalah kita punya teknologi yang lebih cepat untuk mengenali gen dari virus dibandingkan tahun 2002. Jadi Cina, teman kita di Cina itu kalau nggak salah nih Januari tahun 2020 itu sudah mengumumkan peta gen. Udah dirilis peta gennya. Peta gennya itu udah dirilis, kemudian sudah diambil
oleh beberapa sentra penelitian untuk coba dibikin vaksinnya. Itu sebabnya ada beberapa negara bilang, oke, negara saya ini bulan sekian udah mulai uji klinis. Rusia mungkin Juni udah uji klinis, tapi uji klinis berarti belum bisa diterapkan pada skala luas. Mungkin pada beberapa ratus pasien, pada beberapa ribu warga, itu bisa. Tapi tidak langsung seluruh dunia divaksin. Itu sebabnya kita perlu banget physical distancing sekarang. Karena ada pun vaksinnya nanti, meskipun teknologi kita sekarang udah memungkinkan vaksin dibuat 12 sampai 18 bulan, tapi 12 bulan dari Desember 2019 berarti Desember 2020. Kan gitu ya? Lama juga. Lumayan lama juga sebenarnya ya. Masih berapa bulan lagi? Yang penting sehat. Jadi ya. target kita sekarang pencegahan, bikin masyarakat kita lebih sehat. Mereka yang saya pikir populasi paling rentan, Mas Ari sama Mbak Feni, adalah mereka yang tinggal di pemukiman padat. Pasien-pasien tuh banyak yang seperti itu. Mereka tinggal di satu ruangan, kamar ukurannya 2 kali 3 meter, di dalam isinya bisa 4 orang. Ini nggak mungkin physical distancing. Nggak mungkin. Dia dalam satu ruangan itu, di situ ayahnya, di situ anaknya, di situ mungkin ada mertuanya. Jadi repot. Di beberapa ini yang harus kondisi ini nggak bisa kita abaikan. Karena ambil contoh yang terjadi di Singapura 1 minggu kemarin. Klaster Singapura yang warganya di sana itu kan sangat rendah kejadiannya. Karena mereka tinggal itu udah berjarak dan memang disiplin. Tapi penularan kemudian begitu cepat di daerah yang buruh migran. Itu tinggalnya dempet-dempetan dan angka penyebarannya langsung melonjak sampai beberapa ratus, mendekati 1000 per hari. Nah, kita di Indonesia, di mana pemukiman padat paling banyak? Di daerah-daerah urban. Jakarta nggak bisa enggak. Surabaya ada, Jawa Tengah, di Semarang juga ada itu yang tinggal di pemukiman padat sempit kayak gitu. Ini gimana ini? Harus dicegah. Pencegahannya gimana itu harus duduk bersama, dibahas, dan nggak boleh lama, harus solusinya tersedia dalam waktu dekat. Ya, benar sekali ya. Solusi memang ditunggu, hitungannya detik, karena kita main cepet-cepetan sama si COVID ini ya. Kayaknya memang banyak sekali hal yang perlu kita bahas dengan dokter. Kayaknya nggak cukup kalau cuma satu sesi ini. Kita perlu buka sesi berikutnya nanti. Tentunya juga ibaratnya banyak juga pertanyaan-pertanyaan yang ini deres nih masuk di kita nih. Tapi sebelum kita berpisah untuk sesi yang sekarang nih, kita kayaknya perlu tanya sama dokter nih. Bagaimana kan masyarakat juga mendapatkan informasi itu karena ada sosial media begitu bebas gitu ya. Informasi yang ada yang menganggap ini berat, ada yang menganggap ini ringan. Nah, kalau menurut pandangan dokter sendiri, sebenarnya gini aja deh, daripada kita nanti berasumsi yang salah, bagaimana caranya supaya kita untuk menjaga diri, apa yang mesti kita lakukan? Karena kalau misalnya di dalam perawatan pun sebenarnya setiap pasien itu cuma diberikan nutrisi-nutrisi, bukan obat berarti nutrisi-nutrisi, kemudian juga diberikan treatment-treatment yang sehat. Berarti awalnya juga memang gaya hidup kita yang harus berubah jadi sehat nih, mumpung yang belum kena kan gitu. Kira-kira apa yang mesti dilakukan masyarakat dari sisi pencegahan, atau juga mungkin yang sudah ada gejala sisi pengobatan gitu, biar nggak menyulitkan pihak rumah sakit atau pahlawan medis lebih berat kerjanya gitu. Jadi teorinya mungkin sudah sering diulang-ulang oleh banyak pihak barangkali ya. Target kita sekarang itu adalah membuat grafiknya, kurvanya itu selandai mungkin. Jadi kita nggak ingin angka kejadiannya itu langsung melonjak dalam 1-2 bulan itu kemudian melonjak menjadi beberapa puluh ribu. Sudah kita ingin kita ingin gejalanya itu, penyakit ini pertama adalah kan kita ingin jumlahnya itu tidak bertambah begitu cepat. Itu satu. Sehingga fasilitas kesehatan kita itu bisa nanganin, tenaga kesehatan kita bisa memberikan pelayanan. Ambil contoh, ada berapa ya sekarang? Sekitar 100.000 dokter umum, ada beberapa ribu dokter paru, beberapa ribu dokter jantung, beberapa ribu dokter penyakit dalam. Nah, kalau mereka yang bisa hitung-hitungannya itu berapa pasien yang bisa ditangani, berarti kan kalau misalnya 10.000 dokter penyakit dalam dan satu dokter bisa nangani sekitar 10 pasien, berarti target kita jangan lebih dari 100.000 kan gitu.
Dengan fasilitas yang ada sekarang itu kan sudah terbebani dengan penyakit-penyakit yang lain. Maka target kita minimal menekan banget ini kurva, tidak langsung melonjak. Tak bisa enggak, kita harus didikkan ke masyarakat, ajak mereka untuk lakukan langkah-langkah pencegahan, dan langkah-langkah pencegahannya ini sudah dikampanyekan terus oleh pemerintah, profesional. Ya, lebih banyak di rumah, jaga jarak, kalau mesti keluar rumah gunakan masker, biasakan cuci tangan, pulang rumah langsung ganti baju, bajunya langsung direndam air sabun. Kan ini yang mesti diedukasikan masyarakat. Sisi lain, kita ingin mereka-mereka yang gizinya kurang itu diperbaiki. Mereka yang malnutrisi. Kan saya sempat tuh Mas ngajakin ini sedekah telur, sedekah sayur, sedekah buah-buahan, sedekah ikan ke tetangga-tetangga atau mungkin mereka yang tunawisma, karena mereka ini kan kalau kita lihat ya bagaimana sih mau memperbaiki pola hidup mereka dalam waktu singkat, kita nggak bisa ngandelin mereka gitu loh, nggak bisa nunggu bahwa nanti mereka punya pekerjaan. Nah persoalannya kalau kita menunggu dan mereka jatuh sakit, nggak tertutup kemungkinan akan ada lagi rantai penyebaran baru. Berarti ya kita harus bareng-bareng memperbaiki ini. Yang kaya bantuin yang nggak kaya, yang belum kaya. Yang well educated ngajarin ke yang masih belum edukasi dengan baik. Hal-hal itu perlu kita dorong terus. Apalagi ntar lagi bulan puasa. Nah itu dia tuh, entah lebih ringan atau lebih berat kita belum tahu. Iya, benar. Mudah-mudahan sih udah nggak ada yang ngabuburit, nggak ada yang apa ya dok ya. Kayaknya yang ngabuburitnya online, berarti pakai Zoom ngabuburitnya, pakai IG. Iya benar. Buka bersama juga online kayaknya dok. Jadi misalnya kita mau makan, buka bersama online. Benar. Bisa. Makanannya di seberang, kita aja di sini gitu. Nggak bakalan nyampe sih dok sebenarnya. Tapi itu untuk kalangan menengah ke atas. Lagi-lagi saya lebih aware, lebih berhitung itu bagaimana dengan mereka yang kalangan menengah ke bawah. Iya sih. Itu apa ya? PR bersama ya, Dok? Saya titip pesan sih, bikin dapur-dapur umum lah. Jadi mungkin dapur umum bukan kayak orang rame-rame datang ke satu dapur ya, karena kan physical distancingnya nggak ada. Tapi mereka mungkin patungan. Nah nanti makanannya itu bisa didistribusikan. Iya benar. Benar, setuju. Nanti tinggal orang yang kebutuhan makan tinggal ambil. Atau diantar ya. Atau diantar. Per ini sih, per wilayah, per area. Per RT RW barangkali. Waduh, ini ide yang luar biasa. Jadi nggak ada satupun yang kita tinggalkan gitu loh. Karena kan ini guyup gitu, rukun. Tragedi bersama. Dan ini ide ini sepertinya memang sepadan dengan ide-ide rekan-rekan yang lain, bagaimana kebutuhan pangan dan keamanan itu yang dibutuhkan sama masyarakat sekarang ini ya. Saranku itu sih pencegahan dan jadikan makanan sebagai obat. Food is medicine. Jadi ya food is medicine ya gimana ya? Kayak yang disampaikan Pak Presiden juga sama. Makan ikan, makan telur, tahu tempe, ini kan biasa ya. Tapi memang ada masyarakat kita itu pertama malas makan sayur atau nggak punya akses ke makanan-makanan sehat. Kesempatannya sekarang. Katanya tempe termasuk yang obatnya, dok? Kalau saya sih itu ada ininya, lagi-lagi ini belum jadi uji klinis. Tapi kalau dia di laboratorium, kita bisa lihat komponen tempe itu apa. Kan kedelai itu kaya dengan mineral tertentu ya, misal zinc atau apa. Nah ini zinc nanti ini yang menekan, punya efek menekan replikasi virus pada skala laboratorium ya. Kalau di human kita belum tahu. Tapi ya tempe kan kita makan tiap hari, bisa tiap hari itu. Asal jangan digoreng, ini sebagai contoh. Kalau direbus berarti kita harapnya itu bisa jadi menambah poin kesehatan masyarakat kita. Ya kalau kata Dokter Zaidul pakai ini dok, pakai tempe organik sama kurma. Ya kenyang juga ya. Iya pernah dengar sih ada yang nganjurin, kayak Dokter Zaidul juga nganjurin makan tempe. Saya belum berani makan tempe mentah. Saya belum berani makan sama dong, karena taunya tempe bisanya digoreng doang kayaknya ya, baru bisa dimakan. Nah kalau tempe goreng itu udah lain, tapi kalau saya sih agak moderat mungkin ya, tempe rebus lah yang saya pilih. Iya. Itu kalau tempe itu seperti masa depan dok, soalnya masa depan itu tidak ada yang tahu. Ya, baiklah. Terima kasih dok waktunya.
Kita akan Terima kasih, Mas. definitely kayaknya Iya, kita Mas. akan ngobrol lagi nih dok. Nih menarik sekali dan mungkin banyak sekali suatu saat nanti kita akan bikin momen di mana isinya cuma Q&A antara yang mau tahu dari live kita dengan dokter. Jadi kita akan menjadi medianya. Insya Allah kita akan jadikan itu. Dan terima kasih waktunya untuk dokter. Jazakallah khair, Dok. Benar, makin terbuka wawasan kita mengenai musuh kita. Ibaratnya kalau kita mau perang kita kenali dulu musuhnya. Nah ini maksudnya kita kenalan lah sama musuhnya sedikit demi sedikit. Ada edukasi buat masyarakat. Yang pasti jangan keluar rumah sekarang ini stay ya, at kecuali home. terpaksa Benar. dan jaga kebersihan. Masya Physical Allah. distancing, social distancing, apal pokoknya distancing. Dok, terima kasih Terima banyak kasih, Dok. waktunya. Selamat bertugas Terima kasih. kembali. Sehat-sehat terus dan Nah. salam buat tenaga-tenaga Amin, medis amin. lainnya juga ya, Dok ya. Amin. Kalau gitu Nanti saya sampaikan ke teman-teman. Terima kasih. Mari. terima kasih dok. Assalamualaikum. Yo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman jangan lupa untuk like, subscribe, Dan juga komen di Komen. cerita untuk. Benar. Kita langsung pamit. Wassalamualaikum Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.